Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sumber daya alam. Nah, sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Kris Biantoro Gultom, dan teman saya Kronika Simanung Khalid, Ruth Damayanti Parangin-Angin, Maria Amelia Sitanggang, dan Rika Romarta Saragi. Nah, teman-teman kami ini merupakan bagian dari kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Darinda Sofia Tanjung, MPD. Nah, sebelum pembahasan, apa itu sumber daya alam? Menurut KBBI, sumber daya alam didefinisikan sebagai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Menurut Iswandi dan Dewata tahun 2020, sebagai ahli dalam sumber daya alam menjelaskan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dalam keberlanjutan hidup dan pembangunan bangsa dan negara. Jenis-jenis sumber daya alam. Di sini kita akan membahas 4 jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan potensi kegunaannya. Dan yang terakhir, berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati bersumber dari komponen biotik, meliputi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam berasal dari tumbuhan atau nabati berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian, rempah-rempah, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat kan pada gambar itu merupakan contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik. Gambar pertama merupakan gambar dari pohon, yang kedua gambar dari hewan, dan yang ketiga gambar dari mikroorganisme. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati bersumber dari komponen abiotik atau benda mati meliputi seluruh unsur yang tidak bernyawa. Contohnya, sumber daya alam abiotik yaitu air, udara, sinar matahari, tanah, batuan, bahan tambang, mineral, dan lain sebagainya. Bisa penonton ataupun teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan, itu merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Gambar pertama ialah batuan tambang, yang kedua air, dan yang ketiga sinar matahari. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui. Dari namanya bisa kita tahu bahwa sumber daya alam ini bisa diperbarui terus-menerus, atau bahasa Inggrisnya renewable. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui berasal dari alam dan dapat digunakan berulang-ulang tanpa rasa khawatir akan habis ketersediaannya, dikarenakan sumber daya ini tidak akan habis sebab
akan terus memperbaharuinya. Namun, dalam pemanfaatan, kita harus tetap menjaga dengan mekanisme konservasi yang tepat agar tetap lestari. Yang kedua ialah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, atau bahasa Inggrisnya non-renewable. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang berasal dari alam tersebut, namun jumlahnya terbatas. Apabila sumber daya alam ini digunakan secara terus-menerus, akan habis ataupun punah dan tidak dapat dipulihkan. Pemanfaatan SDA ini harus tepat guna dan harus dipikirkan dalam waktu jangka yang panjang. Selain habis, sumber daya alam ini juga membahayakan kehidupan sekitar karena menghasilkan karbon yang sangat berbahaya bagi kehidupan yang ada di bumi. Kita masuk ke contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, bisa dilihat ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan adalah proses utama dalam rangkaian rantai makanan di ekosistem. Hampir seluruh makhluk hidup mengkonsumsi tumbuhan sebagai sumber utama makanannya. Persediaan tumbuhan di alam selalu ada karena dapat tumbuh di alam dan juga mudah dibudidayakan. Yang kedua, hewan. Hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan-hewan predator lainnya. Hewan juga bisa dimanfaatkan dari segi tenaga dan juga kotorannya. Ketersediaan hewan di alam liar ataupun di alam sekitar selalu tercukupi karena akan bereproduksi di alam bebas maupun melalui budidaya peternakan. Yang ketiga, air. Air termasuk salah satu unsur untuk pembentuk kehidupan. Tumbuhan menggunakan air untuk berfotosintesis ataupun untuk sebagai salah satu unsur tumbuhan tersebut hidup. Manusia dan hewan juga menggunakan air untuk memenuhi cairan di dalam tubuhnya. Yang terakhir, kita bisa lihat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu tanah. Tanah merupakan lapisan bumi tempat makhluk hidup berpijak dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kualitas kesuburan tanah juga perlu dijaga agar menjaga unsur hara di dalam tanah tersebut, agar tumbuhan yang hidup di tanah bisa tumbuh subur dan bisa dimanfaatkan oleh kehidupan selanjutnya. Ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini terbentuk dari jasad renik makhluk hidup yang tertimbun selama ribuan ataupun jutaan tahun yang lalu. Dalam mendapatkan minyak bumi, harus melewati proses yang panjang melalui pertambangan berupa pengeboran lapisan bumi pada area kilang minyak mentah. Produk yang bisa dihasilkan dari minyak bumi yaitu bahan bakar minyak, bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu produk tambang yang terbentuk dari fosil atau pembusukan tumbuhan. Pemanfaatan batu bara ini bisa sebagai bahan bakar industri, mesin kendaraan, dan juga pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu logam. Logam di alam banyak terdapat jenisnya, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, hiasan, ataupun kecantikan. Jenis-jenis logam yang terkenal yaitu emas, nikel, perak, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Sumber daya alam berdasarkan potensi dan kegunaannya. Sumber daya alam apabila kita lihat dan kita gunakan terbagi menjadi dua jenis potensi, yaitu sumber daya alam energi dan sumber daya alam penghasil bahan baku. Seperti yang di layar, kita akan membahas sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini merupakan salah satu energi alternatif yang bisa kita manfaatkan ataupun kita gunakan pada kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya pada contoh di gambar yaitu sumber
tenaga listrik yang memanfaatkan energi panas matahari. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber daya alam energi panas bumi. Dan yang ketiga bisa kita lihat yaitu waduk. Nah, fungsi waduk ini untuk mengairi irigasi pada sawah-sawah di sekitar waduk tersebut. Bahan baku di antaranya yaitu hasil pertanian, hasil pertambangan, dan hasil perkebunan. Hasil-hasil dari sumber daya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa kita rasakan, seperti hasil perkebunan bisa kita nikmati dan konsumsi pada kehidupan kita. Pada hasil hutan bisa kita rasakan, yaitu contohnya kita menggunakan meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Dan hasil pertambangan bisa kita rasakan, yaitu kita membeli emas ataupun kita menggunakan kendaraan kita, yaitu hasil dari pertambangan. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis. Sumber daya alam ekonomis itu sumber daya alam yang terdapat nilai ekonomis dalam pemanfaatannya atau memiliki nilai jual. Contoh sumber daya alam ekonomis seperti logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Pada contoh-contoh yang saya jelaskan, ini bisa kita jual ataupun kita manfaatkan dalam menghasilkan rupiah, dan juga hasil-hasil tambang memiliki nilai jual yang tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang kedua, sumber daya alam non-ekonomis. Dari namanya, sumber daya alam ekonomis tidak terdapat nilai ekonomis pada sumber daya alam ini karena dapat diperoleh secara langsung dan gratis, dan juga tanpa melewati proses tertentu. Contohnya, sinar matahari dan udara. Kita lanjutkan manfaat sumber daya alam. Seperti yang sudah dijelaskan, sumber daya alam ini memiliki banyak manfaat dan juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ini yaitu salah satunya sumber bahan bakar dan penghasil energi. Seperti yang ada di gambar, kita berpergian ataupun menempuh kota A ke kota B menggunakan transportasi. Transportasi tersebut tidak bakal jalan ataupun hidup tanpa menggunakan bahan bakar. Yang kedua yaitu pabrik. Pabrik juga tidak akan berjalan tanpa adanya sumber energi yang menghidupkan pabrik tersebut. Yang ketiga, pesawat. Bahan bakar pesawat yaitu aftur. Tanpa aftur, pesawat tidak akan terbang dan mengantarkan penumpang. Yang kedua, sumber makanan. Pemanfaatan sumber daya ini tidak hanya bisa dirasakan oleh kita manusia, tetapi juga hewan. Bisa dilihat di gambar, nasi merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang kita hasilkan melalui hasil pertanian, bisa kita rasakan hingga saat ini. Yang kedua itu, sumber makanan bagi hewan. Sumber makanan bagi hewan ini bisa berguna untuk bertahan hidup, dan juga kita bisa lihat pada gambar yang di sampingnya, ulat memakan tumbuhan. Kita bahas ke selanjutnya, yaitu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan sumber daya alam ini merupakan bahan untuk kita manusia melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan sumber daya alam ini merupakan bahan untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencapai kemaksimalan hidup yang sejahtera. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami dapat pada materi sumber daya alam ini, yaitu sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, tempat, maupun negara. Maka dari itu,
kita sebagai masyarakat harus melestarikan dan menjaga kekayaan tersebut agar generasi selanjutnya dapat melihat dan menikmati kekayaan alam seperti yang kita rasakan saat ini. Terima kasih untuk teman-teman penonton ataupun semua yang melihat video kami ini. Jika ada saran, kritik, boleh dipersilahkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.